Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Kali ini saya akan memberikan tip agar AC rumah tetap dingin teman-teman ya. Jadi untuk tipsnya itu sangat mudah sekali teman-teman ya, tanpa kita harus mengisi freon ya tiap tahun atau tiap bulan ya teman-teman ya. Dan untuk AC-nya tidak mudah rusak teman-teman. Nah, di bagian AC ini ya, perlu teman-teman ketahui kalau misalkan kotor itu AC ini akan berkurang teman-teman. Jadi proses pendinginannya itu akan berkurang karena AC ini kotor teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ya di bagian blowernya. Nah, di sini di bagian blower sudah kotor. Nah, ini AC ini sudah 6 bulan ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan memperlihatkan juga ya di bagian filternya ini teman-teman ya. Di bagian filternya, kalau misalkan filter ini kotor, jadi udara itu tidak akan sirkulasi dengan sempurna teman-teman. Nah, di bagian filter kotor banget nih teman-teman ya. Jadi kita harus perawatan dan kita cuci teman-teman. Nah, caranya seperti biasa ya teman-teman ya. Sudah pernah saya upload. Nah, di sini sudah saya bersihkan ya teman-teman ya di bagian filternya dan juga di bagian evaporatornya juga di sini sudah saya bersihkan teman-teman ya. Nah, di sini sudah bersih. Nah, kalau seperti ini sirkulasi itu ya akan sirkulasi ya untuk udara dinginnya teman-teman ya. Nah, tujuannya untuk filter ini menyaring udara yang kotor ya dari luar masuk ke dalam, kemudian dihembuskan oleh AC ini teman-teman ya, oleh blower. Oke, sekarang sudah selesai ya teman-teman ya, sudah selesai di bagian indoor AC-nya. Dan kemudian kita lanjut ke bagian outdoor-nya teman-teman. Oke, kita simak. Nah, di bagian outdoor AC teman-teman bisa siram ya, bisa siram, bisa semprot ya, tanpa kita harus menggunakan alat khusus atau alat steam AC teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan selang ya, selang dari keran air. Setelah itu teman-teman bisa semprotkan di bagian outdoor AC-nya ini teman-teman ya. Usahakan dalam keadaan mati ya teman-teman ya. Nah, di bagian kisi-kisi ini ya, yang paling penting teman-teman harus bersihkan dan teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau misalkan di bagian kisi-kisi ini kotor, nanti AC itu tidak akan dingin teman-teman ya. Walaupun di bagian outdoor AC-nya itu bersih teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak kita bersihkan di bagian outdoornya, itu percuma ya kita bersihkan di bagian indoor AC-nya teman-teman. Nah, di sini di bagian kisi-kisi kita semprot aja seperti ini teman-teman ya, sampai debu di bagian kisi-kisi ini bersih teman-teman. Dan di bagian kisi-kisi belakang, nah di bagian kisi-kisi belakang ini sangat kotor sekali ya. Jadi teman-teman harus perhatikan di bagian kisi-kisi belakang ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya teman-teman ya, karena ini sudah bebas ya, bebas. Kita semprot aja, yang penting itu di bagian kisi-kisi itu dingin teman-teman. Dan nggak perlu sabun juga. Jika teman-teman mau pakai sabun juga tidak masalah teman-teman ya, lebih bagus biar lebih lebih kelihatan seperti baru ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman nggak perlu isi freon teman-teman, cukup bersihkan saja di bagian kisi-kisi outdoornya dan di bagian indoornya. Kalau misalkan teman-teman diminta untuk mengisi freon, itu jangan mau ya teman-teman ya. Nanti saya akan memperlihatkan juga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simak, nanti saya akan perlihatkan juga caranya teman-teman agar bisa tahu ya bahwa itu freon habis atau tidak teman-teman ya. Jadi kita bersihkan saja teman-teman. Oke, di sini sudah selesai ya, sudah selesai kita cuci, dan untuk indoor AC-nya juga sudah bersih dan di bagian outdoor AC-nya juga bersih teman-teman. Nah, di sini di bagian outdoor AC ini sudah nyala ya teman-teman ya, dan teman-teman bisa raba-raba di bagian kipasnya. Kalau misalkan panas itu artinya untuk AC-nya itu normal teman-teman ya. Dan teman-teman bisa buka ya.
Nah, di sini saya akan buka di bagian tutup dari pipa AC-nya, teman-teman ya. Jadi untuk AC ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada dua pipa ya, teman-teman ya. Ada pipa hisap dan pipa dorong, teman-teman ya. Nah, di bagian pipa ini kalau misalkan kekurangan freon itu akan ada bunga es, teman-teman ya. Jadi ada bunga es. Nah, itu tandanya itu kekurangan freon. Kalau misalkan tidak ada seperti ini, itu normal, teman-teman ya. Jadi normal-normal saja. Kalau misalkan disuruh isi freon itu jangan mau, teman-teman. Itu biasanya ya adalah sebagian teknisi yang seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada dan harus mengerti juga tentang AC ini, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di bagian nameplate ini, teman-teman ya. Jika teman-teman mempunyai alat tang ampere, teman-teman bisa cek juga ya di bagian ampernya. Itu nanti bisa ketahuan, teman-teman. Tapi di sini saya tidak menggunakan tang ampere ya, hanya ciri-ciri ya, teman-teman ya, ciri-ciri bahwa untuk freon itu habis. Nah, misalkan teman-teman kehabisan freon dalam waktu yang dekat, teman-teman bisa cek di bagian nipple ini, teman-teman. Biasanya itu di bagian sambungan waktu pemasangan itu kurang pas ya, teman-teman ya, masih ada yang bocor sedikit, teman-teman. Jadi teman-teman bisa paskan kembali ya. Biasanya di bagian flaring juga pecah juga bisa, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ya, teman-teman ya. Nah, untuk di bagian AC ini sudah berjalan 4 tahun lebih ya, belum pernah isi freon, teman-teman, dan masih dingin. Nah, di sini saya akan memperlihatkan diagram ya pencuciannya. Di bagian filter ini cukup 1 kali ya, atau 1 kali pembersihan dalam 1 sampai 2 bulan sekali. Dan di bagian evaporator dan kondensor yang sudah saya sebutkan itu 1 kali dalam 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu kita cukup membersihkan 2 kali ya, teman-teman ya. Nah, di sini di bagian indoor AC dan outdoor AC di sini sudah bersih, teman-teman ya, sudah bersih. Dan di sini untuk AC-nya sudah kembali normal dingin. Jadi lebih dingin ya, karena di sini sudah saya bersihkan, teman-teman. Jadi untuk tipsnya itu seperti itu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah, teman-teman. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.